Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Roma pasal 8 ayat 32. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Segala puji syukur kita patut kembalikan kepada Tuhan, karena Rasul Paulus mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Bapa di surga menyerahkan anaknya satu-satunya untuk saudara dan saya sebagai wujud kasihnya kepada kita. Dan dalam kasihnya yang luar biasa itu, Paulus katakan adalah tidak mungkin kalau Allah tidak memberikan lagi yang kita butuhkan, sedangkan anaknya yang diberikan kepada kita di saat kita masih berdosa, di saat kita masih lemah, di saat begitu banyak kekurangan, Dia memberikan anaknya kepada kita supaya kita selamat. Nah, dari pemberian itulah Paulus ingatkan bahwa tidak mungkin Allah tidak mengabulkan banyak hal yang mungkin kita butuhkan, kita doakan, kita perlukan. Sebab itu Paulus ingatkan adalah hal yang tidak mungkin Dia tidak berikan kepada kita. Adalah hal yang tidak mungkin dibiarkannya kita menderita. Tidak mungkin Dia mengabaikan kita. Bahkan tidak mungkin Dia tidak mengampuni kita. Yang lebih hebat, tidak mungkin Dia tidak menyelamatkan kita. Sebab itu kita perlu bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakan kepada saya dan saudara. Karena itu, kita sebagai orang percaya, selalu kita harus bersyukur kepada Kristus. Segala keadaan yang kita harus jalani, bersyukur. Karena di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah rintangan, di tengah kebutuhan kita, Allah tidak mungkin tidak menjawab kita. Allah tidak mungkin tidak mendengar doa kita. Allah tidak mungkin tidak mengampuni segala kesalahan, kelemahan kita. Sebab itu, sebagai orang percaya, tetaplah setia kepada Dia. Karena hanya Dialah satu-satunya yang memberikan bukti bahwa Dia memberikan anaknya untuk saya dan saudara sebagai bukti kasih-Nya, dan dari hal itulah Dia ingin membuktikan segala hal kemudian tidak mungkin tidak diberikan kepada kita. Sebab itu kita bersyukur untuk pengorbanannya, untuk kasih setianya yang sudah Dia nyatakan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena Dia Allah yang menyatakan kasih setianya bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, karena ternyata Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal kepada kami, untuk menunjukkan bahwa segala hal yang kami harus jalani, segala hal yang ada di dalam kekurangan kelemahan kami, segala hal yang merupakan hambatan rintangan yang kami harus hadapi, itu tidak akan pernah Engkau abaikan kami. Itu pun boleh terjadi, tapi Engkau tetap setia dengan kehidupan kami. Kalaupun kami harus berhadapan dengan tantangan, rintangan, cobaan, godaan, bahkan kelemahan sampai kami jatuh, tapi kami percaya Engkau tidak mungkin tidak menolong kami. Engkau tidak mungkin tidak mengampuni kami. Engkau tidak mungkin tidak menjawab doa-doa kami. Sebab itu kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa bagi kami.
Di hari yang baru ini, biarlah Tuhan memegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya dimanapun kami berada, dalam perjalanan, dalam kegiatan, dalam upaya, usaha pekerjaan kami yakin Engkau selalu ada untuk menjawab dan menolong kami di dalam segala pergumulan masalah kami. Sebab itu kami bersyukur Engkau menyertai saudara-saudara kami yang sudah pergi bekerja, sudah pergi berbisnis, sudah pergi ke kampus, maupun yang sedang sibuk dengan urusan di rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau ada dan selalu menyediakan pertolongan, menyediakan jawaban, menyediakan kasih karunia untuk mengampuni kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bagi para pemuda, mahasiswa, dan adik-adik remaja, hari ini adalah hari ibadah pemuda, mahasiswa, dan juga remaja yang saudara dapat ikuti melalui YouTube channel, dan juga saudara dapat mengikutinya melalui ruangan Alfa Omega. Dan besok hari Minggu kita beribadah pada jam 8 pagi, disiarkan melalui YouTube channel, Facebook, dan Instagram, serta jam 5 sore secara offline. Tuhan Yesus memberkati kita semua.